Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang logika. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatih Kemal Faridli dengan NIM 2111012 dari kelas 1A dari Universitas Mulia. Jadi kita akan langsung masuk ke pengertian dari gelombang logika. Pengertian dari gelombang logika ini saya kutip dari 3 jurnal. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pengertian yang pertama, gelombang logika atau gelombang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, pengertian tersebut dikutip dari Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi volume 5 nomor 1 bulan Desember tahun 2018 dengan judul Perangkaian Gelombang Logika dengan menggunakan MATLAB Simulink, yang ditulis oleh Ihsan Faridli dari STMIK Royal Kisaran dan Siti Nur Habibah Huta Galung dari STMIK Budi Dharma. Lalu kita lanjutkan ke pengertian selanjutnya. Gelombang logika merupakan peranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan, di mana keluaran dengan 0 volt menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan 5 volt yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Nah, pengertian tersebut dikutip dari jurnal volume 8 nomor 1 bulan Januari tahun 2017 dengan judul Smart Logic Prof 4 bit yang ditulis oleh Sofi Rahayu, Tri Arif Yarso, dan Lin Nur Lailasari dari Teknik Telekomunikasi Universitas Bandung. Lalu kita lanjutkan ke pengertian selanjutnya. Gelombang logika dasar merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gelombang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gelombang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan ke elektronik dengan menggunakan diode atau transistor. Nah, pengertian ini dikutip dari Jurnal Teknologi Informasi volume 1 nomor 1 bulan Juli tahun 2017 dengan judul Prototype Gelombang Logika and or not NAND dan NOR pada Laboratorium Elektronika SMK Royal Kisaran. Nah, jurnal ini ditulis oleh Helmi Fauzi Siregar dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Asahan dan Ihsan Faridli dari Program Studi Sistem Komputer STMIK Royal Kisaran. Setelah membahas pengertian dari gelombang logika, kita akan masuk ke gelombang logika dasar. Nah, gelombang logika dasar ini terdiri dari 3, yaitu gelombang AND, OR, dan NOT. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu gelombang logika dasar, gelombang AND. Sebelumnya, pada gelombang logika menggunakan biner 0 atau 1, itu juga disebut true atau false. Nah, biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Gelombang logika AND. Pada gelombang logika AND ini, jika semua atau salah satu inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua inputnya 1, maka outputnya akan menjadi 1 juga. Dan berikut ialah bentuk dari gelombang logika AND. Lalu tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Jika pada input A 0 dan pada input B 0, maka dia menghasilkan output 0, sama pada seperti penjelasan sebelumnya. Lalu, jika pada input A-nya 0 dan pada input B-nya 1, dia akan tetap bernilai 0. Dan jika pada input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka outputnya 0. Dan apabila jika input A-nya 1 dan input B-nya 1, maka outputnya akan menjadi 1. Selanjutnya kita akan masuk ke gelombang logika OR. Nah, pada gelombang logika ini, dia akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu inputnya bernilai 1. Sedangkan outputnya akan menghasilkan 0 jika semua inputnya 0. Dan berikut ialah bentuk gelombang logika OR dan tabel kebenarannya. Jika input A-nya dia 0 dan input B-nya 0, maka outputnya ialah 0. Dan jika pada input A-nya 0, pada input B-nya 1, maka dia akan bernilai 1, sama seperti penjelasan sebelumnya. Dan jika input A-nya 1 dan input B-nya 0, akan menghasilkan output 1. Dan jika input A-nya 1 dan input B-nya 1, maka dia akan menghasilkan output 1 juga. Selanjutnya, setelah
gerbang logika OR akan masuk ke gerbang logika NOT. Nah, pada gerbang logika NOT ini, ia berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika inputnya 1, maka outputnya 0, dan begitu juga sebaliknya. Yang berikut ialah bentuk dari gerbang logika NOT, dan tabel kebenarannya hanya berinput satu saja, yaitu A. Yaitu jika input A-nya 0, maka outputnya adalah 1. Karena sama seperti penjelasan sebelumnya, ia disebut juga sebagai pembalik keadaan. Lalu jika pada input A-nya 1, maka outputnya ialah 0. Dan setelah membahas tentang gerbang logika dasar, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gerbang logika bentukan. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu gerbang logika bentukan. Pada gerbang logika bentukan ini, ia terdiri dari NAND atau NOT AND, NOR atau NOT OR, XOR atau exclusive OR, dan XOR yaitu exclusive NOT OR. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND atau biasa disebut dengan gerbang logika NOT AND ini merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini ialah kebalikan dari output gerbang AND. Berikut ialah bentuk dari gerbang logika NAND. Kita akan masuk ke tabel kebenarannya. Jika inputnya 0 dan input B-nya 0, maka dia akan menghasilkan output 1. Nah, hasil tersebut berkebalikan dengan gerbang AND yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu jika input A-nya 0 dan input B-nya 1, maka ia menghasilkan output 1. Dan jika input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka dia menghasilkan output 1. Dan jika input A-nya 1 dan input B-nya 1, maka dia menghasilkan output 0. Lalu setelah membahas tentang gerbang logika NAND ini, kita akan lanjut ke gerbang logika yang selanjutnya, yaitu gerbang logika NOR. Nah, gerbang logika NOR atau biasa disebut juga dengan gerbang logika NOT OR ini merupakan gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Berikut merupakan bentuk dari gerbang logika NOR ini. Untuk tabel kebenarannya, jika input A-nya 0 dan input B-nya 0, maka ia menghasilkan output 1. Dan jika input A-nya 0 dan input B-nya 1, maka ia menghasilkan output 0. Jika input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka ia menghasilkan output 0. Dan jika input A-nya 1 dan jika input B-nya 1, ia akan menghasilkan output 0. Hasil tersebut merupakan kebalikan dari gerbang logika OR yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Lalu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gerbang logika XOR atau exclusive OR. Pada gerbang ini, jika output A-nya 1 dan B-nya 0 maupun sebaliknya, yaitu A-nya 0 dan B-nya 1, maka outputnya ya akan 1. Sedangkan jika inputnya sama, maka outputnya 0. Dan berikut ialah bentuk dari gerbang logika exclusive OR. Untuk tabel kebenarannya, jika input A-nya 0, B-nya 0, maka dia menghasilkan output 0. Sama seperti pada pengertiannya, jika inputnya sama, maka outputnya akan 0. Jika input A-nya 0 dan B-nya 1, maka akan menghasilkan output 1. Jika input A-nya 1 dan B-nya 0, ia akan menghasilkan output 1. Jika input A-nya 1 dan B-nya 1, ia akan menghasilkan output 0. Pada gerbang logika XOR ini, untuk menghasilkan output 1, ia memerlukan inputan yang berbeda. Oke, lanjut kita akan melanjutkan ke gerbang logika XNOR. Pada gerbang logika ini, jika inputannya A1 dan B0 atau maupun sebaliknya A-nya 0 dan B-nya 1, maka ia outputnya akan 0. Sedangkan jika outputnya sama, maka outputnya 1. Nah, pada gerbang logika ini merupakan kebalikan dari gerbang logika sebelumnya, yaitu XOR. Dan berikut merupakan bentuk dari gerbang logika XNOR ini. Pada tabel kebenarannya,
Jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 1. A-nya 0, B-nya 1, outputnya 0. A-nya 1, B-nya 0, outputnya 0 juga. Dan jika A-nya 1 dan B-nya 1, maka hasilkan output 1. Setelah membahas tentang gerbang logika bentukan, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh soal dan jawabannya. Oke, akan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh soal dan jawaban. Di sini kita memiliki contoh soal yang pertama, yaitu pada contoh soal yang pertama ini kita memiliki 3 persamaan. Yang ketiga persamaan tersebut akan kita eksplorkan nanti. Pada persamaan yang pertama kita memiliki not A kita n-kan dengan not B dan juga C. Lalu pada persamaan yang kedua kita memiliki A kita n-kan dengan B, lalu n-kan dengan not C. Lalu pada persamaan yang ketiga kita memiliki not A yang kita n-kan dengan not B. Nah, berbeda dari dua persamaan sebelumnya di mana dia memiliki 3 inputan, pada persamaan ketiga ini dia hanya memiliki 2 inputan. Langsung saja kita masuk ke gerbang logikanya. Jadi di sini kita memiliki 3 gerbang n, yaitu untuk ketiga persamaan yang sebelumnya 3 gerbang n. Untuk persamaan pertama, gerbang n-nya ada di sini. Dapat kita lihat not A, not B, dan juga C inputannya. Not A kita n-kan dengan not B dan juga C. Di sini kita tarik A-nya, lalu kita notkan untuk menghasilkan not A. Lalu B kita tarik, lalu kita berikan gerbang not untuk menghasilkan not B, dan juga langsung saja kita tarik C-nya di sini. Jadi pada persamaan pertama kita memiliki not A kita n-kan dengan not B dan juga C. Lalu lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu A kita n-kan dengan B dan juga kita n-kan lagi dengan not C. Dapat kita lihat di sini gerbang n untuk persamaan kedua ada di tengah. Lalu kita mulai saja A kita n-kan dengan B dan juga not C. Di sini C ini kita tarik, lalu kita notkan untuk masukkan not C. Untuk persamaan yang keduanya A kita n-kan dengan B dan juga not C. Lalu lanjut ke persamaan yang ketiga. Pada persamaan yang ketiga ini dia hanya memiliki 2 inputan, yaitu not A dan juga not B. Kita tarik lagi untuk A, di sini kita notkan di sini menghasilkan not A, kita sambungkan. Lalu not B, kita tarik B, kita notkan lagi menghasilkan not B, dan disinilah gerbang atau persamaan ketiganya, not A kita n-kan dengan not B. Lalu dari ketiga persamaan tersebut selanjutnya akan kita eksplorkan ekspornya. Lalu langsung lanjut saja ke tabel kebenarannya. Di sini kita memiliki inputan A yang bernilai 0, 0, 0, 0, hingga 1, 1, 1, 1, dan inputan B yang bernilai 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, lalu inputan C bernilai 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, selanjutnya pada tabel ini kita memiliki not A. Not A merupakan kebalikan dari A, maka ia menghasilkan 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Lalu selanjutnya ialah not B yang berinput 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Lalu kita memiliki not C yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pada inputan not ini merupakan kebalikan dari inputan ABC-nya. Not A kebalikan dari A, not B kebalikan dari inputan B, dan inputan not C kebalikan dari C. Lalu kita lanjutkan ke persamaan yang pertama, yaitu not A kita n-kan dengan not B, lalu kita n-kan dengan C. Itu untuk persamaan yang pertama, maka ia akan menghasilkan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Karena pada gerbang N kita membutuhkan input yang sama untuk menghasilkan nilai 1. Maksud saya input yang sama itu input 1 untuk menghasilkan nilai 1. Dan jika ada salah satunya yang tidak bernilai 1 atau berinput 1, maka ia tidak akan bisa untuk menghasilkan output 1.
Lanjut saja ke persamaan selanjutnya, yaitu persamaan yang kedua. A kita n-kan dengan B dan juga kita n-kan dengan not C. A kita n-kan dengan B dan juga not C, maka menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, pada persamaan kedua ini dia hanya memiliki satu output, hanya memiliki satu jumlah output 1, sama seperti pada persamaan yang sebelumnya. Lalu lanjut saja ke persamaan yang ketiga, yaitu not A kita n-kan dengan not B, maka yang menghasilkan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu pada OF atau outputnya, di sini kita akan mengekstrolkan dari ketiga persamaan sebelumnya, yaitu not A yang kita n-kan dengan not B dan juga C akan kita ekstrolkan dengan A yang kita n-kan dengan B dan juga not C. Kita ekstrolkan lagi dengan not A yang kita n-kan dengan not B. Jadi dari ketiga persamaan tersebut kita ekstrolkan, maka akan menghasilkan 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Oke, selanjutnya akan langsung saja kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini kita memiliki 3 persamaan. Kita memiliki 3 persamaan di sini, atau dapat kita bilang 1, 2, 3, 4. Kita memiliki 5 persamaan di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini pada persamaan yang pertama kita memiliki not A kita n-kan dengan B, lalu kita n-kan lagi dengan C. Kita langsung saja. Ini pada persamaan yang pertama, gerbang n, A kita notkan not A, lalu B dan juga C. Kita n-kan. Lalu lanjut ke bawahnya untuk persamaan yang kedua, yaitu di sini kita punya not A, A kita not n-kan dengan B. Jadi pada persamaan yang kedua ini dia ada A yang di n-kan dengan B, yaitu not n. Sini gerbang not n-nya untuk persamaan yang kedua, yaitu A dan B kita n-kan atau not n-kan. Lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu B dan C, atau B kita n-kan dengan C. Di sini pada persamaan yang ketiga kita tarik saja B, lalu kita n-kan dengan C. Setelah itu dari persamaan kedua dan persamaan yang ketiga kita OR-kan 2 persamaan tersebut. Di sini gerbang OR-nya, maka dari A dan B yang kita not n-kan tadi atau kita n-kan tadi akan kita OR-kan dengan B yang kita n-kan dengan C tadi. Di sini kita OR-kan di sini. Dari persamaan kedua dan ketiga tadi kita OR-kan. Lalu lanjut ke persamaan yang keempat, yaitu kita punya ini B dan C kita XOR-kan dia. Maksudnya kita nolkan dia. Jadi B-nya kita OR dengan C, lalu ada tanda notnya di sini. Jadi B dan C-nya kita XOR-kan. Kita nolkan maksudnya. Jadi B kita OR-kan dengan C, lalu ada tanda notnya di sini. Jadi B-nya kita nolkan dengan C. Sini dapat kita lihat. Di sini adalah gerbang logika nolnya. Not OR-nya kita tarik saja B, lalu C kita nolkan kedua inputan tersebut. Lalu dari persamaan keempat tersebut kita akan masukkan lagi ke gerbang N. Kita inputannya dengan inputan A. Jadi di sini gerbang N-nya. Lalu dari hasil persamaan keempat tadi, yaitu B dan C yang kita notakan, di sini inputannya, lalu dengan A, hanya kita tarik langsung masuk ke sini. Lalu di sini
dari semua persamaan tersebut kita XOR-kan, exclusive OR-nya. Gerbangnya bentuknya seperti ini. Dari ketiga tadi kita tekan saja, maka bentuk gerbang logikanya akan seperti ini. Lalu langsung saja kita masuk ke tabel kebenarannya. Yang pertama kita punya pada input A-nya sama seperti sebelumnya 0 0 0 0 1 1 1 1. Lalu pada input B-nya 0 0 1 1 0 0 1 1. Lalu pada input C-nya 0 1 0 1 0 1 0 1. Lalu selanjutnya ada not A, yaitu A-nya kita notkan, maka dia outputnya atau akan berkebalikan dengan inputan dari A ini, maka ia akan beroutput atau bernilai 1 1 1 1 lalu 0 0 0 0. Lalu langsung saja kita lanjut ke persamaan yang pertama, yaitu not A kita n-kan dengan B dan juga C. Not A kita n-kan dengan B dan juga C, maka akan menghasilkan 0 0 0 1 0 0 0 0. Lalu kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. Jadi kita lanjutkan ke A dan B yang kita not n-kan, kita n-kan, maka dia bernilai 1 1 1 1 1 1 0 0. Lalu kita lanjutkan saja ke yang selanjutnya, yaitu B kita n-kan dengan C, maka bernilai 0 0 0 1 0 0 0 1. Di sini kita B kita n-kan dengan C, kita masukkan output seperti berikut. Lalu langsung saja dari yang sebelumnya, yaitu A dan B yang kita not n-kan, kita OR-kan dengan B dan C yang kita n-kan. Kita akan seperti ini outputnya, yaitu 1 1 1 1 1 1 0 1. Jadi dari A dan B kita OR-kan dengan B and C. Kita OR-kan dari kedua persamaan tersebut. Lalu langsung saja ke persamaan yang selanjutnya, yaitu B dan C yang kita not OR-kan. Di sini kita lihat B dan C yang kita nolkan, maka akan berinput 1 0 0 0 1 0 0 0. Lalu kita lanjutkan saja pada persamaan yang terakhir, yaitu ini dapat kita lihat A kita n-kan dengan B dan C yang kita nolkan. Jadi B dan C yang kita nolkan tersebut akan kita n-kan dengan A. Jadi A kita n-kan dengan B or C, maka akan berinput 0 0 0 0 1 0 0 0. Lalu akan menghasilkan atau output terakhirnya dari beberapa persamaan tersebut yang kita XOR-kan atau eksklusif OR-kan, dia akan berinput 1 1 1 0 0 1 0 1. Oke ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maafkan mungkin jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dapat dipahami atau dimengerti. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.